Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur pada hari ini, di mana setiap kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, bahkan di gereja Tuhan ini. Ini salah satu bukti bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon agar Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, memakai telinga kami, bahkan hati kami, sehingga kami bisa mendengar seperti seorang murid yang mendengar dengan baik, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin di antara kita sudah mengenal saya, tapi ada yang mungkin belum mengenal saya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan, nama saya Angga Melodi Napitupulu Bapak Ibu. Ya, saya orang Batak. Mama saya Boru Pandiangan, sekarang tinggal di Medan Bapak Ibu. Kemudian istri saya rencananya satu mau dicari karena saya belum punya istri. Ya, nggak memikirkan dua, tapi masih satu dulu dipikirkan. Itu saja ya Bapak Ibu, perkenalannya tidak usah panjang-panjang, penting kita sudah mengenal. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini mengasihi komunitas. Ya, mengasihi komunitas. Sudah sekian panjang kita berbicara tentang komunitas. Dari awal bulan yang pertama, kita bicara terus tentang komunitas. Bahkan kita dianjurkan untuk bergabung dalam komunitas dan komunitas. Tentu kita tahu bahwa komunitas itu membangun, ya. Tidak ada komunitas yang tidak baik kecuali itu komunitas di luar gereja, Bapak Saudara. Ya, misalnya komunitas setan begitu ya, penyembah setan. Itu komunitas juga. Tetapi saya ingin katakan adalah kita mau bicara tentang komunitas yang ada di gereja ini. Ya, jadi kita mengasihi komunitas kita atau komunitas yang ada di gereja kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kasih, di sini kita melihat ada sebuah foto. Ya, ada gambar-gambar ya Bapak Ibu, ada orang seperti tawuran, bahkan ada orang yang ingin membunuh. Nah, kalau kita bisa melihat itu juga ada gambar gereja. Itu adalah gereja yang dibakar Bapak Ibu. Ya, gereja yang dibakar. Nah, dari semua gambar ini tahu Bapak Ibu, pelakunya adalah jemaat itu sendiri. Ya, jemaat itu sendiri. Jadi orang yang ada di dalam sebuah komunitas itu adalah pelakunya Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat kejadian ini pasti kita sangat miris ya. Oh iya ya. Kok begitu ya? Kristen kok begitu ya? Satu komunitas tapi saling gontok-gontokan. Satu komunitas tapi saling membunuh. Satu komunitas menghancurkan komunitasnya sendiri. Nah Bapak Saudara, ini yang mau kita pelajari hari ini. Di sesi yang terakhir ini, di bulan yang terakhir ya, atau maksudnya di minggu terakhir ini, ya kita bicara tentang komunitas yang mengasihi. Nah Bapak Saudara, kita lihat di dalam kitab kita, dalam Matius 22, ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Dikatakan di situ, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu, ini menarik. Diawali dengan seorang ahli Taurat ingin bertanya kepada Yesus. Tujuannya cuma satu, tujuannya ingin mencobai Yesus. Dicobai, bertanya. Seorang ahli Taurat bertanya tentang Taurat, Bapak Ibu. Ahli, tanya tentang Taurat. Tapi jelas firman Tuhan bilang, mencobai dia. Siapa dia? Mencobai Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik. Yesus, dari semua hukum, mana yang terutama?
Itu yang dikatakan. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu, hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah hukum moral. Hukum moral itu yang kita kenal dengan 10 hukum yang dapat dari Tuhan di atas Gunung Sinai oleh Musa. Itu hukum moral. Yang kedua, hukum seremonial. Bapak Ibu tahu hukum seremonial ya? Hukum seremonial itu adalah hukum di mana disitulah peraturan tata ibadah. Ya, seperti ini harus beribadah, cara menyembah Tuhan begini, mempersembahkan korban seperti ini. Itu seremonial. Ditambah lagi aturan boleh tidak makan itu, makan ini, makan ini. Itu hukum Taurat seremonial Bapak Saudara. Di situ semua. Nah, kalau yang ketiga adalah hukum sipil. Hukum sipil itu saya kasih contoh. Kalau di dalam Yahudi, kalau ada yang ketahuan berzina harus dirajam. Ya Bapak Saudara ya, dilempar sampai mati. Nah, kalau hukum sipil ini kita terapkan, hukum Taurat ini kita terapkan di Indonesia, berlaku tidak? Tidak berlaku ya. Kita tidak terapkan hukum sipil Bapak Saudara yang dipakai orang Yahudi. Nah, dari 3 bagian itu terdapat 613 butir hukum Taurat. Ya, 613 butir. Jadi dari 613 butir itu mana yang terutama? Itu yang ditanya oleh ahli Taurat Bapak Saudara. Tentu Yesus jawab, kasihilah Tuhan. Itu yang terutama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itu termasuk dalam bagian apa Saudara? Dalam hukum moral. Hukum moral ayat 1 sampai 4 kasih kepada Allah. Ayat 6 sampai dengan 10 kasih kepada sesama. Hukum moral Bapak Saudara. Jadi seremonial, bukan saya bilang tidak penting, boleh atau tidaknya bebaslah, suka-suka kita lah. Tapi yang terpenting hukum moral. Ini jelas Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya mau ambil dulu kata mencobai dia. Bapak Ibu, kita mungkin sama seperti ahli Taurat terkadang dalam hidup kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah tahunya itu, tapi kita ingin tanya lagi, ingin mencoba seberapa jago ilmunya ini. Ya Bapak Ibu ya. Coba aku tanya dulu Pak Pendeta Sumardi, ku siapkan dulu pertanyaan yang susah. Mau ku uji dulu MTH-nya. Bisa nggak dijawab? Mencobai Bapak Saudara. Jadi tujuan pertanyaan bukan ingin mengubah dia, tapi ingin mencoba. Atau kadang-kadang ada orang juga bertanya, ingin menunjukkan kemampuan dia dalam bertanya. Hati-hati Bapak Saudara. Gue bilang orang pintar, gue tunjukinlah cara bertanya yang berintelektual, orang gak nangkep. Kadang-kadang kita seperti itu ya Bapak Saudara ya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan seperti seorang ahli Taurat. Udah ahli, ditanya pula tentang Taurat, kan ahli dia. Mencoba. Nah, boleh di next? Sorry. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat komunitas yang dibangun oleh Yesus. Ya, komunitas yang dibangun oleh Yesus sendiri, yaitu komunitas rasul. Komunitas rasul itu yang terdiri dari murid-murid Yesus, yang 12 murid Yesus, itu adalah komunitas yang dibangun oleh Yesus. Jadi Yesus membangun komunitas dan Yesus hidup di dalam komunitas. Nah Bapak Ibu, maka sangat sedih sekali ketika kita bilang, saya tidak mau hidup di dalam komunitas. Loh, Yesus aja yang sebagai Tuhan kata kita, hidup dalam komunitas. Tapi kita tidak mau hidup di dalam komunitas. Ini jelas Bapak Saudara. Di dalam komunitas ini kita bisa melihat berbagai macam pengajaran yang Yesus lakukan, berbagai macam perintah yang Yesus lakukan, bahkan karakter Yesus yang Yesus tunjukkan untuk murid-murid, untuk dicontoh. Nah Bapak Saudara, tujuan dari komunitas itu jelas. Tujuan keberadaan komunitas ini adalah untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan kabar baik tentang karya dan kerajaan Allah. Komunitas itu pernah menjadi komunitas yang pada waktu itu ya, yang menggemparkan karena berbagai pengajaran dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ya, sang pemimpin komunitas. Jadi kehadiran mereka di berbagai tempat sangat dinantikan dan selalu disambut
oleh banyak orang dengan penuh antusias. Tetapi kemudian Bapak Ibu, suasananya berubah. Setelah mereka memasuki Yerusalem menjelang hari raya Paskah orang Yahudi, Tuhan Yesus direbut dan direnggut dari komunitas para murid Kristus. Nah, nanti kalau kita lihat itu nanti dalam penyaliban itu, Bapak Saudara. Nah, Yesus dalam konteks ini mengajarkan suatu pengarahan yang terakhir Bapak Ibu sebelum dia nanti direnggut pada murid-muridnya. Apa itu Bapak Saudara? Apa itu? Yaitu dalam Yohanes, ya Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35 dikatakan begini, sebelum Yesus nanti direnggut Bapak Saudara dalam perjamuan terakhirnya, pertemuan dengan murid-muridnya dalam persekutuan komunitasnya. Yesus bilang begini, ini amanah terakhir Yesus. Dikatakan begini, aku berikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Saudara, perintah baru. Ini dalam perkumpulan mereka Yesus sampaikan ini. Kalau kamu tidak mengasihi seperti aku mengasihi, kamu bukan muridku. Tapi kalau kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu, kamu muridku. Bapak Ibu, inilah yang Yesus sampaikan. Perintah baru. Pertanyaannya begini, loh, bukannya kasih itu, pengajaran kasih itu bukan udah perintah lama? Bukannya dalam perjanjian lama ini ada tertulis mengasihi sesama? Apanya yang baru? Ini kan jadi pertanyaan bagi kita. Perintah baru dari mana? Ya, ini harus kita pahami dulu. Tapi firman Tuhan bilang ini perintah baru. Jadi Bapak Saudara, ketika Yesus memberikan perintah yang baru tentang mengasihi dalam Yohanes ini, maka ia tidak mengubah perintah yang terutama, yaitu mengasihi Allah. Bahkan juga perintah yang kedua, mengasihi sesama, itu tidak berubah Bapak Saudara. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam imamat, ini perintah lama sebenarnya. Kita lihat ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sudah ada Bapak Ibu perintahnya. Apanya yang baru? Di dalam perjanjian lama, bahkan tadi dalam kitab Yohanes kita juga sudah ada saling mengasihi. Apanya yang baru? Kita lihat, yang baru adalah di kata terakhir. Dikatakan di situ, kasihinya seperti siapa standarnya? Standarnya siapa? Diri sendiri. Tolak ukur kasih diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi di perintah baru, dikatakan apa di situ? Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Beda ya, Bapak Saudara? Dilihat apa? Standar barunya apa? Standar barunya, ukurannya, kasihnya Yesus. Jadi bukan mengubah, tetapi sesuatu standar yang jauh lebih tinggi, yang tolak ukurnya bisa kita lihat kembali, yaitu Yesus. Seperti ini loh contohnya. Jadi bukan diri lagi, lebih tinggi lagi Bapak Saudara. Mudah-mudahan kita pahami nih Bapak Ibu. Itu baru. Lalu dikatakan dengan demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dalam komunitas, hal ini pasti sering sekali kita dapatkan. Ajakan-ajakan, ayo kita bantu dia, ayo kita doakan dia, ayo kita besuk dia di rumah sakit, betul ya? Ayo kita donasi, ayo kita iuran, ayolah kita jemput dia karena sesuatu hal yang dia tidak punya. Ini ajakan-ajakan yang sering kita dapatkan dalam komunitas Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak hidup dalam komunitas, tentu ajakan-ajakan seperti ini akan jarang Bapak dapatkan. Jarang sekali. Siapa yang mau dibantu, komunitas kita nggak ada.
Nah Bapak Ibu, orang yang punya kasih dan berkomunitaslah yang siap melakukan hal-hal seperti ini. Kalau kita nggak mengasihi komunitas kita, ayo kita ke rumah sakit kunjungan. Mau? Males. Emang siapa dia? Keluarga bukan? Nggak penting lah, habisin waktuku. Tapi kalau kita punya kasih, kita mau loh. Kita berkorban loh. Bapak Ibu, saya juga pernah begitu. Jadi di rumah sakit, yang sakit bukan istri saya, istri orang begitu. Saya harus duduk di rumah sakit, duduknya lagi di depan pintu karena nggak boleh masuk. Saya harus lakukan itu, duduk di lantai di rumah sakit. Padahal dia bukan siapa-siapa, nggak penting. Tapi itu harus kita lakukan. Karena udah ada perintah mengasihi Bapak Saudara. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau seperti itu, ya udah, berarti Bapak Ibu sedang tidak mau belajar dalam mengasihi orang, tidak mau berkorban, tidak mau kasih waktunya, masih mementingkan diri sendiri. Mari kita belajar ini Bapak Saudara. Ya. Nah Bapak Saudara, ini ada gambar singa dengan harimau. Kalau Bapak Ibu tahu kan raja hutan itu adalah singa, bukan harimau. Ya, saya teringat ketika Pak Pendeta Sumardi khotbah yang kemarin ya. Saya coba ambil ini, saya masukkan. Sebenarnya saya tidak pengen masukkan, tetapi di last minute saya masukkan ini. Singa itu raja hutan. Kenapa singa itu bisa jadi raja hutan? Lalu saya banding dengan harimau. Ya ini dua kucing yang besar ya. Nah kalau ketika saya cari tahu seorang ilmuwan bahkan peneliti dalam dua hal ini, apa sih kelebihannya singa? Ketika saya cari tahu ukurannya, dari ukuran harimau menang, Bapak Ibu Saudara. Dari ukuran ya. Kemudian dari segi gigitan harimau juga menang. Lebih sakit, lebih dalam harimau. Secara kecepatan harimau juga menang Bapak Saudara. Ya. Kalau dalam hal mencabik-cabik kecepatan harimau juga menang. Cuman unggul singa ketika mencabik dia lebih dalam. Itu doang, ya. Namun Saudara, kenapa justru bukan harimau yang jadi raja hutan, tetapi singa lah yang jadi raja hutan? Jawabannya ini Bapak Saudara. Jawabannya adalah karena mereka berkomunitas. Harimau hidupnya sendiri Bapak Saudara, dia memburu sendiri. Sedangkan singa dia berkelompok, bahkan membuat tim, Bapak, buat strategi. Itu hukum rimba, bukan masalah nggak boleh satu lawan satu, ya siapa paling menang, ya intinya yang banyak, yang berkomunitas yang menang. Makanya dia disebut raja hutan Bapak Saudara. Komunitas, seberapa hebat kita hari ini, seberapa jagonya kemampuan kita seperti harimau, ingat komunitas jauh lebih membuat kemampuan kita lebih berkembang. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, tentu kita tidak mau punya komunitas yang hanya sekedar gitu-gitu aja. Tentu Yesus mau komunitas itu justru saling mengasihi. Jadi udah ada komunitas, ayo saling mengasihi. Ini penting. Nah Bapak Saudara, kita masuk ke bagian berikutnya. Dengan kasih seperti apa? Ini ya. Tolak ukurnya kan standarnya tadi ini. Standarnya adalah Yesus mengasihi murid-murid. Tolak ukurnya seperti apa? Dengan seperti apa? Yang pertama adalah ia mengasihi dengan kasih yang tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Tidak memikirkan diri sendiri. Di antara kita sering ya mementingkan diri ya. Kalau aku mau nolong orang, apa untungnya? Kalau mau nolong orang, tunggu dulu, lihat dulu, aku tolong untung nggak? Masih ingin mementingkan diri sendiri. Ya, ketika kita begitu sering berpikir begitu, ya, jadi kita kadang-kadang tidak sadarin itu. Jadi kalau aku nolong dia, apa yang aku dapatkan? Ya, mungkin kita berpikir juga tentang bagaimana ketika aku menolong dia, apa kebahagiaanku yang akan kita terima. Ya, ini sering. Namanya itu egois, mementingkan diri sendiri. Nah Yesus tidak seperti itu. Yesus justru berbeda Bapak Ibu Saudara.
Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan keinginan satu-satunya adalah memberikan dirinya sendiri dan semua yang ia miliki untuk murid-murid. Itu yang Yesus lakukan, Bapak Saudara. Kita belajar dari Yesus karena tolak ukur standar kasih Yesus, Bapak Ibu. Bukan diri kita lagi. Yang kedua, Bapak Saudara, dikatakan ia mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. Jelas ini. Mati buat kita, ini jelas standar kasihnya. Mau nggak kita berkorban? Yesus berkorban sampai mati loh. Kadangkala kan kita berkorban waktu aja pun nggak mau. Ya, udah hidup dalam komunitas berkorban waktu kita tidak mau. Udahlah, bodo amat lah, sibuk aku, gitu ya. Padahal adanya waktunya, bisanya itu sebenarnya dikesampingkan. Tapi kita nggak mau berkorban. Pengorbanan Yesus jelas, dia sampai nyawanya loh. Untuk kita semua, bukan hanya untuk murid-murid itu, tapi untuk kita semua. Berikutnya, ia mengasihi dengan kasih yang berpengertian. Bapak Ibu, Yesus dalam komunitas para murid sangat sebel sekali dengan murid-muridnya. Adalah yang nanya tentang keselamatan, udah diajari berulang-ulang, nggak ngerti-ngerti ini bocah. Begitu ya. Murid itu enggak mengerti, udah diajarkan, sudah ditunjukkan, masih bertanya. Tapi Yesus apa? Oh iyalah, pengertiannya tinggi kan. Kadang-kadang kita dalam komunitas ada orang begitu, lemparlah kau nanti ya, gitu kan. Itu udah berapa kali gue bilang, gitu ya. Masih tidak mengerti juga. Yesus berpengertian, Bapak Saudara, dalam komunitasnya. Enggak langsung menghakimi orang itu, enggak menghakimi murid-muridnya pada waktu itu. Ya ini jelas. Berikutnya, ia mengasihi dengan kasih yang praktis, bukan teoritis. Kalau Yesus bilang, aku mengasihimu dengan sepenuh hatiku, itu keluar dari mulut Yesus, tapi prakteknya dia lakukan. Betul ya? Tapi kalau kita, oh iya kamu sakit ya? Ntar saya doain, semoga sembuh ya. Besoknya dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya nggak didoain. Ngomongnya doang, mendoakan, tapi enggak didoakan. Apa itu? Yesus enggak seperti itu. Ketika dia bilang aku mengasihimu, dia tunjukkan dalam prakteknya. Jadi Bapak Ibu jangan besar ngomong doang, mengasihi, tapi enggak mengasihi sebenarnya. Jangan cuma modal bacot, Bapak Ibu, serius ini. Sorry saya tidak, ini bahasa saya memang seperti ini. Kalau saya ubah bahasa yang praktis, saya juga jadi tidak nyaman. Jadi mari mengasihi bukan bermodal mulut. Mengasihi itu juga dengan bermodal perbuatan. Tunjukin. Jangan dibilang kita, oh dia baik ya mau doain kita, dia ditunjukin dari perkataannya, tapi enggak didoain. Kalau ada yang sering seperti itu Bapak Ibu, bertobat ya. Bilangnya mau didoain, tapi sampai sekarang belum didoain ternyata dia. Bertobat, doainlah dari sekarang. Kalau udah bilang mau doain ya doain. Jangan cuma di Zoom doang, ya kita doakan ya Bapak Ibu supaya Bapak sehat, Ibu sehat. Saya nanti bantu dalam doa. Pas dia doa nggak didoain, ngomong doang kan? Ya Yesus nggak mau seperti itu. Secara praktek juga perlu. Berikutnya, ini dia Bapak Saudara. Ia mengasihi dengan kasih yang mengampuni. Bapak Ibu, ini menjadi penting dikatakan ya. Dikatakan begini. Pemimpin mereka ya akan menyangkal pemimpin mereka akan menyangkalnya. Maksud siapa pemimpinnya? Muridnya. Pada saat itu seorang pemimpin akan menyangkal. Siapa yang menyangkal itu? Siapa Bapak Ibu seorang murid Yesus yang menyangkal? Ada yang tahu? Sebelum ayam berkokok 3 kali katanya. Siapa Bapak Ibu? Wah kurang, siapa kan udah tamat kita baca Alkitab kan? Petrus kan? Itu Petrus Bapak Saudara. Jadi pemimpin mereka akan menyangkalnya dikatakan. Mereka semua akan meninggalkannya pada waktu atau pada saat dibutuhkan. Meninggalkannya itu Yesus maksudnya. Mereka tidak pernah pada masa hidupnya di dunia betul-betul mengerti Yesus. Mereka buta dan tidak peka, lamban dalam belajar dan tidak mempunyai pengertian. Pada akhirnya mereka adalah pengecut Bapak Ibu. Pada akhirnya.
Tetapi Yesus, Bapak Ibu, tidak mendendam. Walaupun orang-orang dalam komunitasnya seperti itu, dia tidak mendendam. Sekali lagi, tidak mendendam. Nah, seringkali kita dalam komunitas ketika sakit hati dengan orang lain, sudahlah, aku pergi, tinggalkan aja itu. Kalau bisa aku pergi dari gereja itu, tinggalkan. Orang-orangnya gak betul. Dikatakannya begitu, macam betul kali dia. Saya tidak suka dengan dia. Begitu ngomongnya. Seolah-olah yang lainnya itu orang berdosa, dia gak berdosa, begitu ya Bapak Saudara. Sakit hati, tinggalkan komunitas, tinggalkan gereja. Yuk, aku pindah gereja lah. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, tidak ada di dunia ini gereja yang sempurna. Kalau Bapak Ibu temukan gereja yang sempurna, saya mau bilang begini, ketika Anda masuk di dalam gereja yang sempurna itu, gereja itu jadi tidak sempurna. Saya kasih tahu itu. Gereja itu tidak akan jadi sempurna ketika kamu masuk dalam gereja yang sempurna itu. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Jadi saya sangat sedih sekali ketika ada orang sakit hati, meninggalkan komunitas, lari, pergi. Sudah ditanam baik-baik supaya bertumbuh berakar, tapi tinggalkan komunitas itu karena hanya masalah sepele. Masalah sepele. Bisa nanti gara-gara amplop merbadai Bapak Saudara. Apa ini? Amplop gitu, merbadai. Tahu yang merbadai, berantem gara-gara amplop. Ini desainnya bukan begini yang saya maksud. Saya maunya ada bunga-bunganya. Saya maunya ada seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Kalau gitu udahlah. Komunitas apa ini? Hanya karena begitu Bapak Saudara. Enggak bisa saling mengerti. Saling egois jadinya kan. Jadi mengampuni itu penting Bapak Saudara. Dan Yesus sudah contohkan. Setidak mengertinya pun mereka, menyangkalnya pun mereka, bahkan lari pun mereka murid-murid itu. Yesus tidak pernah mendendam. Malah Yesus tetap mengayomi. Udah tahunya dia, ya nanti kau Petrus sebelumnya berkokok sudah akan menyangkalku. Sudah tahu. Tapi Yesus bilang apa? Aku tinggalkanlah kau, aku pergi dari komunitas ini, gak suka aku dalam komunitas ini. Gak gitu kan? Yesus, gak betul kau. Gak begitu dikatakan Yesus. Tapi dia tetap di dalam komunitas. Dia terus ajarkan pengajaran-pengajaran yang baik buat mereka sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka nanti disalib. Supaya kita paham Bapak Saudara. Henry Owen berkata begini, komunitas adalah tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama dengan kita. Ini komunitas Bapak Ibu. Kalau kita hanya ingin tinggal dalam sebuah komunitas yang hanya kita ingin keberadaannya ada bersama dengan kita, lama-lama komunitas ini menjadi komunitas yang eksklusif. Kita hanya suka berkumpul dengan orang-orang yang kita inginkan keberadaannya. Nah, Yesus tidak mau seperti itu. Semua saling mengasihi, nggak boleh pilih-pilih. Ya bukan berarti, tapi kan gereja kita kan memang memecah-mecahkan, mengkotak-kotakan sel ini, bukan begitu pengertiannya. Ya, nggak seperti itu. Jadi dalam komunitas itu kita harus siap duduk bareng walaupun dia tidak kita inginkan kehadirannya. Harus bisa belajar mengasihi dia. Harus bisa belajar menerima dia. Itulah disebut murid Yesus. Nah, jika kita mengaku kita sebagai murid Yesus, lakukan itu. Lakukan. Jika tidak, ya tidak apa-apa, berarti kita bukan murid Yesus. Sederhana kok. Bapak Saudara, sederhana itu. Ada satu kesaksian Bapak Ibu. Ya, ini kesaksian kisah nyata, benar-benar kisah nyata dari dalam kehidupannya. Di tahun 2003 ada seorang anak kecil di tahun 2003. Anak kecil ini kehilangan ayahnya dan kemudian 2 tahun kemudian tiba-tiba ada fitnah yang terjadi. Ada fitnah yang terjadi terhadap keluarga ini. Di mana ketika opungnya pada waktu itu tinggal di tebing tinggi,
dituduh memelihara, hantu orang Batak namanya begu ganjang, Bapak Saudara. Begu ganjang, aku tidak terlalu mengerti itu, tapi disebut dengan begu ganjang. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya, hantu panjang, kira-kira seperti itu. Itu sebutan orang Batak. Nah, opungnya ini ketika di kisaran ketahuan dituduh memelihara begu ganjang, dan kebetulan rumah opungnya itu ada di dekat lingkungan sekolah. Jadi satu sekolah itu hancurkan rumah opungnya itu. Bapak Saudara langsung masuk koran pada waktu itu. Masuk koran. Lah kemudian seorang cucunya ini tinggal di Medan, Bapak Ibu. Tinggal di Medan, lalu orang Medan lihat, ini kan keluarganya si Anu. Jadi orang di lingkungan yang di Medan itu lihat opungnya itu masuk koran karena memelihara begu ganjang. Bapak Ibu Saudara, tahu tidak? Seorang anak itu ketika di Medan dibully. Dari usianya dari kelas 5 SD sampai dia sudah SMK, hidup anak kecil ini penuh dengan bulian. Yang melihara hantu siapa, yang dibully siapa? Bapak Ibu, dari usianya yang bisa ngomong sampai usia yang ubanan, ketika anak kecil ini lewat dalam lingkungan itu dibilang hantu lewat. Semua keluarganya hantu lewat. Ketika mau ke gereja, loh hantu bisa gereja? Loh begu ganjang, cigumuang. Itu bahasa mereka. Bapak Saudara, seorang anak kecil ini begitu terpuruk, ingin bunuh semua mereka, Bapak Saudara. Ingin bunuh, pengen tutup mulut mereka. Tapi namanya anak kecil. Lalu Bapak Ibu, akhirnya opung yang di kisaran ini diproses dalam kepolisian dan tidak terbukti sama sekali bahwa opungnya itu memelihara begu ganjang. Tapi bulian sudah berjalan sampai bertahun-tahun. Dan mereka tidak dapatkan koran kedua, Bapak Ibu. Mereka hanya mendapatkan koran pertama. Koran kedua yang bertuliskan berdamai karena tidak terbukti memelihara begu ganjang. Ya. Dan tahu Bapak Ibu siapa anak kecil itu? Boleh next? Anak kecil itu adalah saya sendiri. Anak kecil itu adalah saya sendiri. Saya mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Komunitas saya menolak saya. Komunitas saya mengejek saya. Komunitas saya mengolok-olok. Makanya ketika saya dari kecil sampai saya bertumbuh, saya hidup di dalam ketakutan Bapak Ibu. Ketika bertemu dengan orang, saya merasa takut. Takut diejek. Ketika saya sudah di Jakarta Bapak Saudara, hidup saya mulai berubah. Yang saya dulunya introvert, sangat introvert sekali Bapak Ibu. Introvert sekali. Tapi lama kelamaan, saya menemukan satu komunitas di Jakarta ini yang mendukung saya, yang mengasihi saya, yang benar-benar mengerti saya. Saya bisa pelan-pelan berubah. Mental saya semuanya berubah, Bapak Saudara. Bapak Ibu, mari kita sebagai pengikut Yesus, jangan kita menjadi orang yang akan mengolok-olok anak-anak seperti dia nantinya. Ya, karena di dalam kitab Kolose berkata, Kolose 3 ayat 12 ayat 14 berkata begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu,
Kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Amin Bapak Saudara. Kasih itu adalah inti dari kekristenan Bapak Ibu. Kasih, hukum yang terutama dan terutama berbicara kasih. Amin Bapak Saudara. Mari kita hari ini dalam komunitas kita, dimanapun kita dalam komunitas gereja ini, kita harus mencintai gereja kita. Walaupun ada orang-orang yang mungkin kadang kita tidak suka, ada orang-orang yang menyebalkan, mari belajar Bapak Ibu. Kasih, ingat kasih. Jangan sudah diingatkan kasih kita masih gontok-gontokan. Berbadai di gereja. Di gereja, tempatnya gereja, berantem. Itu udah kelewat batas Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, jika kita mau disebut dengan sebagai anak Allah atau murid-murid, lakukanlah perintah ini. Kasihilah sesamamu seperti Kristus telah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu.